Assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Pertemuan kemarin ada yang tidak masuk, sekarang masih ada yang tidak masuk nggak? Ada ya? Ya, tapi sebelum saya absen dulu, kita berdoa dulu ya. Silakan, Leli dipimpin untuk berdoa. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa dirahmati mulai. Untuk selanjutnya, saya absen dulu ya anak-anak ya. 11 AK 3. Ahmad Saifuddin hadir, sudah sembuh ya? Kemarin izin ini pertemuan kemarin ini. Afilia ada. Ayu Mania, Bunga Triana, ya ada. Dea Lestari, ada. Evi, Faizatul, Hafiatul Hasanah, okay. Husnul Khotimah, Kiptia, Milinda. Oh, Milinda kemana? Belum datang? Atau izinkah hari ini? Oh iya, kita tunggu aja ya. Tidak ada keterangan ini ya, masih belum ada keterangan ya. Nadia, Nia, Riza, Rudi, Sherly, Siti Afifah, masih sakit. Siti Aminah, Siti Nur Komaria, Siti Quratul Aini, Siti Hafifatul, Sukma kemarin enggak masuk juga ya. Uzli Fatul Laili, Windy, Yiyin, sudah hadir semua. Di hari ini kita masih menunggu. Tadi siapa ya? Milinda ya, Milinda. Dan teman kita sepertinya masih ada yang masih sakit. Kita doakan semoga untuk Siti Afifah lekas sembuh, bisa berkumpul dengan kita dalam ruangan ini untuk belajar kembali. Seperti itu ya. Untuk hari ini, Bu Wiwin pengen menanyakan sesuatu yang mungkin berkaitan dengan materi kita hari ini. Kalian tahu KDS nggak? Tahu Roxy nggak? Tahu Indomaret? Pasti tahu. Nah, kalau di sana, coba Sherly, kalau ke KDS, pernah ke KDS? Ngapain ke KDS? Beli baju. Beli bajunya apaan? Baju apa saja yang dibeli? Kayak jubah, atasan. Terus sama kasir kamu dikasih apa setelah kan membayar ya? Pasti dibayar kan? Nggak langsung bawa pulang kan? Nggak. Langsung bawa pulang apa bayar dulu? Oh, bayar dulu ya. Kalau bayar dulu berarti kamu kan dikasih apa nanti setelah membayar? Nota ya, nota ya, ada nota. Berarti nota itu sebagai apa? Buat bayar itu. Sebagai bukti? Ya. Sebagai bukti pembayaran kamu ya. Kamu simpen nggak kira-kira itu untuk nota itu? Enggak, kalau udah bayar. Enggak. Nah, enggak ya. Ada yang tidak menyimpannya. Coba saya tanya yang lain dulu. Faiz pernah belanja di mana? Kalau kebutuhan mungkin bahan pokok di pasar. Kalau di pasar dikasih nota enggak? Dikasih notanya. Nota
ketika setelah melakukan pembelian ya. Nah, di situ kamu simpan nggak notanya? Disimpan terus dibuat apa? Dicek lagi, kemudian dicek lagi apa yang kamu beli gitu ya. Terus apa lagi? Bener nggak gitu? Takut ada yang kurang gitu. Nah, bisa dicek dulu ya. Terus melakukan pencatatan nggak ketika ada bukti nota itu? Enggak. Sama ya, berarti dengan Shirley tadi ya, notanya. Kalau tapi mending Faiz masih dicek barangnya, oh betul nggak yang saya beli ini kan gitu ya. Terus satu lagi siapa ya? Komariah dia aja deh. Komariah kalau belanja pernah ke ini nggak? Kemana ya? Yang dekat dengan kita ini yang paling besar mungkin Gocai ya. Nah, pernah ke Gocai nggak? Pernah. Beli apa di Gocai? Beli makanan. Nah, beli peralatan dapur juga. Terus di sana kamu pasti dikasih nota pembayaran kan ya, sebagai bukti pembelian kamu. Kamu simpan atau kamu langsung buang setelah keluar dari Gocai? Bagaimana? Dicek dulu. Oh, enggak tahu disimpan apa enggak. Nah, ini salah satunya. Tapi intinya kalau kita ke market, ke KDS, ke Gocai, atau kemana, ke pasar gitu ya, itu kita melakukan transaksi pembelian. Karena kita sebagai konsumen di situ ya. Kita sebagai konsumen di situ, otomatis di situ ada transaksi pembeliannya. Tapi sayang, ketika saya tanya tadi, oh ini ada notanya Bu? Iya ada notanya. Notanya disimpan nggak? Ada yang disimpan, ada yang dicek. Tapi satu kelemahannya, belum ada pembukuan. Ya, jadi sebagai konsumen, apalagi kamu sebagai anak akuntansi, ya paling tidak ketika kita menerima nota sebagai bukti pembelian, itu kita bisa catat dulu. Kita bisa belajar untuk mencatat walaupun dengan cara yang paling sederhana. Gitu ya, melakukan pencatatan itu sangat penting. Nah, dari itu ini berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu pencatatan transaksi pembelian. Jadi berdasarkan dari bukti-bukti transaksi dulu, baru nanti bisa melakukan pencatatan. Seperti itu ya. Nah, saya perlihatkan dulu kompetensi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, ini adalah pencatatan transaksi pembelian pada perusahaan dagang ya. Kompetensi yang kita pelajari hari ini. Jadi nanti kalian akan memahami transaksi pembelian pada perusahaan dagang, kemudian melakukan pencatatan atau membuat transaksi pembeliannya. Jadi menyajikan pencatatan transaksi pembeliannya. Jadi tujuan pembelajaran hari ini, siswa dapat menganalisis dan membuat pencatatan transaksi pembelian. Seperti itu ya untuk tujuan hari ini. Nah, selanjutnya Bu Wiwin akan tayangkan video. Bu Wiwin akan tayangkan video, nanti kalian amati, kemudian nanti kalian analisis video tersebut. Tapi sebelum ke video, tolong ini dibagikan buku paketnya. Ayo. Loh, kenapa terlambat? Kesiangan, lain kali jangan diulangi, Milin. Nah, sambil kalian membaca buku paket tersebut ya, sambil membaca buku paketnya, saya akan tampilkan tayangan videonya. Jadi di sini tayangan videonya nanti akan berkaitan dengan materi kita hari ini. Sama mungkin seperti pertemuan yang
sebelumnya, pada tayangan video ini, amati dan menganalisa. Setelah kalian menganalisa video tersebut, nanti akan ada link pengiriman untuk hasil analisanya. Ya, nanti akan dikerjakan secara berkelompok. Jadi kalian harus betul-betul mengamati dulu apa yang ada dalam video tersebut. Di sini ada RD Fashion. Di sini ada RD Fashion. Jadi di sini ada RD Fashion ini menjual untuk kebutuhan pakaian dan atau baju-baju gitu ya. Jadi fashion, tentang fashion. Nah, di sini ada ibu-ibu yang menjual. Kemudian ada seorang pembeli. Dia membeli pakaian atasan dan bawahan seharga yang sudah ditentukan oleh RD Fashion. Nanti kalian amati dan analisa video tersebut. Ini untuk menganalisisnya. Nah, untuk analisisnya nanti, analisis video tersebut, sebelum dianalisis saya bentuk kelompok dulu ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke, kelompok 1 mungkin kita masih bisa pakai kelompok yang kemarin ya. Ya, silahkan langsung dibentuk kelompoknya. Kelompok 1 5 orang, kelompok 2 5 orang, dan seterusnya. Kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5 silahkan untuk membentuk kelompoknya. Sudah? Jadi kita kurang 1 siswa ya. Ada yang hanya 4 orang, tidak masalah. Jadi kelompoknya 4 sampai 5 orang. Jadi sebelum kita mulai, ini silahkan dibagikan dulu LKPD-nya. Jadi 1 siswa mendapatkan 1 LKPD ya. Sambil dibagikan LKPD-nya, kalian bisa perhatikan ke depan. Jadi untuk penugasan diskusi hari ini apa saja yang akan kalian kerjakan? Nah, untuk link pengumpulan analisa video yang telah kalian saksikan tadi ya, silakan nanti dikumpulkan di Google Sheet. Silahkan dikumpulkan di Google Sheet. Nanti pengumpulannya, bisa tenang dulu ya. Untuk pengumpulan hasil analisa video itu adalah di Google Sheet. Nanti di sini karena berkelompok, cukup 1 orang saja yang mengumpulkan ya. Jadi perwakilan nanti akan menyertakan nama-nama anggota kelompoknya. Untuk link nanti saya share di grup WA seperti biasa ya. Kemudian tugas yang kedua, saya sudah membagikan LKPD kepada kalian.
Ya, sudah masing-masing sudah pegang semua. Nah, di LKPD ini ada petunjuknya. Coba perhatikan kalian petunjuknya. Apa saja di situ petunjuknya? Ya. Oke. Nah, yang terpenting adalah ini. Selain buku paket yang sudah kalian pegang masing-masing ya. Jadi materi kita selain ada di buku paket di halaman 160 bisa dibuka di situ ya, tentang pencatatan transaksi pembelian. Di halaman 160 jurnal khusus tapi subnya adalah jurnal pembelian, pencatatan transaksi pembelian di 160. Nah, selain kalian memahami dan mempelajari buku paket tersebut, kalian nanti silahkan buka link yang sudah ada di LKPD masing-masing. Ya, ini bisa dibuka. Ini nanti akan muncul bahan ajar ketika kalian menggunakan link ini. Nanti linknya juga saya akan bagikan di WA ya, ini ya. Saya share di WA. Link bahan ajarnya nanti akan muncul seperti ini. Ya, dokumennya. Jadi nanti akan muncul mungkin lebih ringkas dari yang ada di buku paket. Seperti itu ya. Bisa digunakan dari bahan ajar ataupun buku paket. Nah, untuk penugasannya, kelompok 1, saya bagi tugas dulu ya untuk LKPD-nya itu. Nah, sebelum kita mempresentasikan nanti, jadi setiap kelompok nanti akan mempresentasikan tugasnya masing-masing. Ya, jadi wajib mempresentasikan tugasnya masing-masing. Untuk pembagiannya, bisa kalian lihat di soal kasus praktikumnya itu ada beberapa bukti transaksi yang harus diselesaikan pencatatannya. Kelompok 1 tanggal 5 bisa dicatat ya, 8, 9, 10. 5, 8, 9, 10. 10-nya pada sampai bukti pengeluaran kas ya. Kemudian kelompok 2 tanggal 10 untuk nota debit ya. Kemudian tanggal 10 untuk bukti pengeluaran kas. Dan faktur pembelian tanggal 15, tanggal 17. Ada 4 transaksi. Kemudian kelompok 3, mana kelompok 3? Kelompok 3 di sana. Tanggal 18, tanggal 23 dan tanggal 25. Kelompok 4. Kelompok 4 tanggal 26, tanggal 27. Tanggal 27-nya ada 2 ya. Kemudian kelompok yang terakhir tanggal 27, tanggal 29. Oke, silahkan dikerjakan. Nah, waktunya cukup 10 menit untuk menyelesaikan ya. 10 menit untuk menyelesaikan masing-masing tugas yang sudah saya infokan. Setelah itu berarti nanti kalian akan melakukan presentasi. Sambil kalian diskusi, nah Bu Wiwi nanti akan melakukan penilaian kerja kalian, penilaian sikapnya AK3. Kelompok 1 yang dikerjakan kelompok 9. Iya, 5, 8, 9, 10. Retur. Oh ya. Oh ya, dengan returnya. Oke. Jadi masuk transaksi pembeliannya. Ada yang mau ditanyakan?
Paham? Masih mengerjakan. Oke, nanti kalau ada kesulitan silahkan ditanyakan ya. Nah, harus aktif semua ya. Jadi kalau diskusi itu harus aktif semua. Jadi jangan sendiri-sendiri. Nanti ketika kalian presentasi pun nanti supaya lebih enak komunikasinya ya. Kelompok 2 ya. Kelompok 2 mengerjakan tugas yang mana tadi? Yang transaksi Tanggal 10. Terus faktur pembelian sama bukti penerbitan. Oh iya. Sesuai dengan urutannya. Ya, punya. Terus yang nanti yang presentasikan sudah disiapkan siapa ya, yang nulis apa. Jadi untuk transaksi ini, transaksi pembelian sudah dibaca materinya tadi, sudah. Jadi harus dipahami dulu baru bisa mengerjakan itu. Ya, kalau enggak dipahami, untuk bahan ajar bisa dibuka di link WA tadi ya yang sudah saya share ya. Kelompok 3 ya. Kelompok 3 mana? Sini. Kelompok 3 tadi transaksinya? Hah? Kelompok 3. Kelompok 3 yang di grup saya share? Berapa? Oh ya, linknya ada di grup ya. Linknya ada di grup, sudah saya share untuk bahan ajarnya. Nah ini sebelum mengerjakan juga harus dipahami ini ya. Jadi kalian harus tahu, kamu mengerjakan jurnal pembelian, melakukan pencatatan transaksi pembelian. Itu atas dasar apa, buktinya apa. Dari bukti itu nanti baru bisa dimasukkan ke jurnal yang mana, kan gitu ya. Baru sudah dibaca bukunya? Sudah. Bahan ajarnya jangan lupa dibuka ya, link yang tadi saya bagikan ya. Oke. Kemudian untuk pencatatannya sudah ini ya, sudah sesuai ya, yang sudah saya berikan ini ya tugasnya ya. Tanggal berapa saja tadi? 23, 25. Oke, silakan dikerjakan. Kelompok 4. Kelompok 4 penugasannya tadi yang mana? Tanggal berapa saja? Oh 3 ya. Oke, dikerjakan. Bukunya sudah dibaca belum? Sudah. Linknya sudah dibuka ya, yang saya share di WA ya. Nah itu sama aja. Kalian mau baca yang ini atau baca yang bahan ajar dari link tadi, itu sama aja isinya. Tapi harus betul-betul dipahami. Karena dari situ kita tahu atas dasar apa itu akan dicatat ke jurnal pengeluaran kas ya, jurnal pembelian, ke returnya. Jadi atas dasar apa, bukti-bukti mana saja ya. Jadi kalau buktinya nanti nggak sesuai, nggak mungkin bisa masuk di situ. Ya, jadi harus disesuaikan. Oh ini memang untuk transaksi pembelian, seperti itu ya. Ada kesulitan nggak ketika memasukkan transaksinya? Enggak, paham ya? Disiapkan siapa yang mau presentasi nanti, kemudian siapa yang menulis di papan nanti gitu ya. Ya. Oke, Sukma. Oke. Kelompok 5. Ini ya. Kelompok 5 tadi penugasannya yang mana saja? Tanggal 27. Tanggal 27. Tanggal 2 ya. 29. 29 ada 3 transaksi yang diselesaikan. Cukup ya waktunya 10 menit untuk ini ya. Kalau kurang nanti kita presentasi dulu. Kemudian untuk
bahan ajarnya, buku paket sudah dibaca belum? Sudah. Kemudian selain menggunakan buku paket, nanti kalian bisa pakai link yang sudah saya bagikan ya. Bahan ajar yang ada di LKPD-nya masing-masing tadi, itu nanti bisa kalian klik. Mau dipelajari yang bahan ajar ataupun buku paket, terserah kalian yang mau mana saja ya. Oke. Ada kesulitan nggak ketika mengerjakan? Untuk memahami, oh ini masuk jurnal pengeluaran kas, ini masuk jurnal pembelian. Ada kesulitan? Ada. Itu kenapa di tip X? Nah, kalau di akuntansi itu nggak boleh di tip X loh ya. Ya, kalau kita pencatatan itu harus dicoret 1 kali, ya. Ada tanda tangannya. Kalau di tip X berarti nanti menandakan apa? Menandakan apa? Kalau di sini nilainya jelas berkurang karena itu butuh ketelitian, kerapian, gitu ya. Ada penilaian juga. Jadi penilaiannya nanti di sikap kerjanya, kerapian, tanggap, ketelitian. Nah, itu masuk nanti. Nah, salah satunya tidak boleh menggunakan tip X juga. Nanti kalau di instansi, misalnya kamu sudah bekerja di instansi, itu pun dilarang, ya. Karena apa? Dikira kan kamu korupsi di situ, ya kan? Nggak boleh, ya. Jadi harus jelas. Meskipun itu salah, itu harus dicoret 1 kali. Baru tanda tangan di sebelahnya. Yang dibetulin ada di mana? Di atasnya. Meskipun itu tulisannya kecil nggak masalah. Ya, jadi itu jujur. Salah satunya penilaiannya adalah sikapnya adalah jujur juga di sini, gitu ya. Ya, lain kali jangan sampai ada coretan. Ya, silakan dilanjutkan. Bagaimana? Kelompok 1 sudah siap untuk presentasi? Siap? Silakan. Kelompok 1. Jadi persiapkan untuk kelompok yang lain ya. Jadi kelompok 1 sudah maju untuk presentasi hasil dari hasil kerja dari tugas yang sudah diberikan. Ini bisa nggak ya? Bisa nggak? Oh bisa, ada. Oh ada. Ini ada apa? Ini ada apa? Cadangan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kerja dari kelompok kami. Tanggal berapa di awal? Tanggal 5 ini ya? Oke, silakan. Tanggal 5 Juni 2018 terjadi pembayaran sebagian waktu dan ibu masih digunakan mengeluarkan. Sehingga utang dana berkurang debit dan berkurang kredit. Oke. Kemudian tanggal 8. Silakan. Bagaimana ini? Membacanya bagaimana untuk faktur? Tanggal 8 terjadi pembelian secara kredit, yaitu maksudnya pembelian di juga utang dagang di kredit. Tanggal ini terjadi apa tadi? Secara kredit. Muncul faktur ya. Tinggal pencatatannya nanti. Kemudian tanggal 9. Oke, tanggal 9.
Mm-mm. Ya. masyarakat dan berpengaruh pada utang dagang yang di debit dan kas bertambah di sisi kredit. Oke. Utang di sisi kredit. Utang di Debit. Utang di debit dan kas utang di kredit. pelunasan. Ya. Oke. Terus ada satu lagi ya? Tanggal 10 yang mana ini? Oh, retur. Oh, berarti nanti kelompok 2 yang ini ya? Ini dikerjakan yang retur kelompok 1 tanggal 10-nya. Pakai BUK. Pada tanggal 10 Juni 2018, Heeh. pengembalian barang pada PT Sinar Dunia Semarang sehingga mempengaruhi akun utang dagang di debit dan retur pembelian di kredit. Utang. Tanggal 10-nya? Yang ada retur tanggal 10 ya? Utangnya bertambah, berkurang di debit, oke. Ya. Coba sekarang kelompok 2, tolong ditanggapi ini. Coba digeser biar kelihatan, geser sebelah sini. Nah, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Coba ditanggapi kelompok 2 ini sudah betul enggak dari pencatatan transaksi tanggal 5, 8, 9, 10 ini? Apa? Sudah betul? Utang dagang ini utang dagang ini terjadi atau pencatatannya di debit ya? Returnya di kredit. Oke, utang dagangnya karena ada ini ya, pengembalian gitu ya, pengembalian. Oke, tanggapan dari kelompok 2 sudah betul. Mungkin ada pertanyaan? Ada? Silahkan dari kelompok 2 untuk mengajukan pertanyaan ke kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya, mengapa dalam faktur pembelian mempengaruhi akun pembelian? Kenapa? Saya ulangi lagi. Kenapa dalam Mengapa dalam faktur pembelian mempengaruhi akun pembelian dan kelompok 1 bisa menjawab di faktur pembeliannya mempengaruhi pada akun kas dan pembelian dan kas. Izin menjawab dari kelompok 2. Karena transaksi tersebut mengurangi kas yang berada di kredit dan menambah pembelian di debit. Gimana kelompok 2? Karena tadi gimana Ruth? Karena Transaksi tersebut Uh-uh. mengurangi kas yang berada di kredit dan menambah pembelian di debit. Oh, berarti karena ada terjadi transaksi pembelian tadi ya, berarti ya. Karena terjadi transaksi pembelian, kasnya dia berkurang gitu ya. Oke. Ya. Ada lagi yang mau bertanya untuk kelompok 1? Kelompok yang lain? Ada tanggapan? Tidak ada? Sudah cukup? Kelompok 1? Sudah cukup? Sudah, silakan ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, presentasi yang kedua dari kelompok 2 dipersilakan.
bisa dihapus dulu ya. Oh ya, 2 dulu. Bentar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Transaksi berapa tadi? Tanggal 10. Betul ini ya? Bukti pengeluaran kas ya? Ya. Dia Nota debitnya, oh, yang bukti pengeluaran kas itu tadi yang kelompok 1. oh tadi sudah, enggak apa-apa. Mengerjakan yang ini tadi. Oke, kita samakan, ayo. Nota debitnya bagaimana untuk kelompok 2? Tanggal 10 Juni 2018 terjadi Ya, ini kan? Tanggal 10 ini, betul? Iya. Yang mana? Oh ini. Oh iya, ini tadi kelompok 1 tadi ya. Oh ya. Ya? pada tanggal 10 Juni 2018 Ya. Oke. sehingga mempengaruhi akun, beban listrik dan telepon di debit dan kas di kredit. Kasnya di kredit. Oke. Tanggal 10 lagi. Yang apa ini? Pada berapa nominalnya? Berarti apa debitnya tadi? Utang dagangnya bertambah, berkurang ya? Hah? Ya kan? Kasnya di kredit. Oke, berkurang. 63 juta. Untuk transaksi yang kedua. Langsung ini aja enggak apa-apa. Apa namanya? Akunnya saja enggak apa-apa. Di situ kan sudah dijelaskan. Apa tadi yang pertama? Yang pertama tadi apa? Hasilnya? Yang pengeluaran kas tadi. Ini. Oh, ini. Tanggal 15 ya. Iya. Ini yang pertama tadi ya? Ya. Pada apa? Pada kas, oke. Berapa? 2.480. Terus kasnya juga sama. Terus transaksi yang kedua tanggal berapa? Tanggal 10. Oke. Yang ketiga? Tanggal 15. Ya? Ini? Betul? Ya, silakan dibaca. Terjadi transaksi pembelian yang mempengaruhi akun pembelian sama kas. Karena terjadi pembelian secara apa ini? Pembelian secara? Kalau muncul faktur, pembeliannya secara apa? Kredit, ya. Kalau dia kredit, mosok muncul kas. Kayak transaksi yang mana tadi? Dagang, bukannya
Ya. Utang kalau ada faktur utang dagangnya bertambah apa berkurang? Bertambah. Kalau bertambah ada di mana? Di kredit. Tadi fakturnya mana saja yang dikerjakan? Ini ya. Satu ini aja. Ini sama ini. Oh, ini bukti. Oh iya, ini tanggal berapa nih? Buka. Oh ya. Terus tanggal berapa aja? Tanggal 17. 17. Tanggal 17 masih faktur ya? Iya. Berarti hasilnya Tanggal 17 ada faktur di situ. Berarti ada transaksi pembelian secara kredit. Oke, berarti pencatatannya bagaimana? Pembelian sama utang dagang. Oke. Pembelian di Debit. utang dagang di kredit. Oke, berapa jumlahnya? 60. Berapa jumlahnya itu? 78 juta 800.000. Nggak dilihat transaksi itu, transaksi yang tanggal 15 disebutkan tadi ya. Ini harus teliti ya, mana akun-akun yang digunakan untuk setiap transaksi, jangan sampai ketukar antara debit kreditnya, dan nominalnya pun jangan sampai salah. Terkadang akunnya betul, nominalnya salah. Nominalnya betul, akunnya yang salah ya. Jadi harus teliti lagi untuk menggunakan akun-akun pada setiap transaksi. Nah, sekarang coba dilihat, digeser kelompok 2. Silakan ditanggapi dari kelompok lain, bagaimana ini? Ini terjadi faktur, yang di bawah faktur. Yang ini pengeluaran, ada pembayaran. Ya, ada pengeluaran. Yang ini faktur. Bagaimana? Sudah betul? Sudah betul? Oke, sudah benar. Selain ditanggapi, ada pertanyaan tidak untuk kelompok 2? Oke, ada dari kelompok 3. Oke, silakan dari kelompok 3 mau bertanya apa? Untuk kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada bebannya ya, pada bebannya ya, tidak apa-apa. Kita membahas transaksi pembelian sebetulnya ya, tapi tidak apa-apa. Pertanyaannya juga kaitannya mungkin selanjutnya, karena selanjutnya kita ada jurnal penyesuaian juga ya. Tidak apa-apa sekarang. Gimana kira-kira kelompok 2 ini bisa jawab nggak? Ternyata pertanyaannya jurnal penyesuaian. Wah, ke depan ini sudah ini. Gimana? Izin menjawab pertanyaan Ya. dari kelompok 3. Pada akhir periode akuntansi perlu diadakan penyesuaian agar biaya dapat dibebankan pada periode yang bersangkutan. Ya. Bagaimana? Kelompok 3? Iya, menerima ya. Ya, karena di situ beban listrik ya, beban ya. Kalau di jurnal penyesuaian memang nanti akunnya yang digunakan adalah pengaruhnya kepada akun beban gitu ya. Nah, di sini ternyata muncul beban listrik dan telepon. Oke. Untuk kelompok 2 mungkin sudah cukup, silahkan diakhiri. Ya, dari presentasi kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3 silakan untuk maju mempresentasikan hasilnya.
Kelompok 3 transaksi tanggal berapa saja? 18. Oke, silakan dimulai. Silakan dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ya, silakan. Dari tanggal 18 ini ya. Oke. Bagaimana nih? Silakan dibaca untuk buktinya. Ada transaksi apa di sini? Transaksi pembeliannya secara apa ini? Secara tunai atau secara kredit? Secara apa? Secara tunai apa kredit? Kalau bukti pengeluaran kas ini? Secara tunai, ya. Jadi bedakan yang secara tunai dan yang secara kredit ya. Silakan. Untuk pencatatannya bagaimana? Berarti yang di debit apa, yang di kredit apa ini? Oh, karena masuknya di ini ya, di tabelnya ya. Ya, kalau kita pakai harusnya masuk ke perlengkapan, ya. Tapi karena ini kita menggunakan tabel ya, lain-lainnya itu pada perlengkapan, ya. Mungkin lebih pasnya dikasih lain-lain dalam kurung perlengkapan gitu ya. Lain-lainnya itu masuk di tabel karena di tabelnya hanya disediakan kolom lain-lain ya. Ya, enggak apa-apa, sudah betul. Tapi kalau nanti misalkan di jurnal lebih detailnya itu masuk ke perlengkapan gitu ya. Terus untuk tanggal berikutnya, tanggal berapa? Tanggal 23. Ya. Pembayaran utang sebesar 58 juta, utang dagang di debit pas kredit. Pembayaran utangnya di debit, Pas di kredit. ini di kredit. Oke. Rp58 juta ya. Terus yang transaksi yang ketiga bagaimana? Oke, itu terjadi transaksi apa di situ? Transaksi pembelian secara kredit, ya, secara kredit. Jadi kalau fakturnya muncul berarti di situ transaksinya secara kredit. Oke. Itu pembelian pada utang. Berapa di situ? 13 juta ya. Kelompok lain juga sambil dicek ya. Betul enggak ini hasil kerja dari kelompok 3 ini untuk setiap akunnya? Karena nanti ketika hasil ini sudah selesai semua, bukan saya tidak hanya menilai hasil kerjanya, tapi sikap kerjanya, ketelitiannya, tanggapnya, kemudian kerapiannya gitu ya, keterbacaannya jelas apa tidak ketika menulis hasil pada LKPD masing-masing, begitupun pada waktu presentasi. Silakan ditanggapi dari kelompok lain, mungkin kelompok 4. Kelompok 4 bagaimana ini? Sudah betul?
Sudah. Oh, mau bertanya? Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Transaksi pada tanggal 18, 23, dan 25 Juli 2018 tersebut tidak didukung oleh bukti transaksi. Tidak ada bukti transaksi, nggak ada nota gitu ya, nggak ada nota, nggak ada kwitansi misalkan, pakainya gitu ya, bukti-buktinya itu ya. Apa yang akan terjadi pada transaksi-transaksi tersebut? Silakan dijawab. Menjawab. Oh, silakan. Apabila transaksi tersebut tidak didukung oleh bukti transaksi, maka transaksi tersebut tidak akan dianggap sah karena tidak adanya bukti pembayaran. Oleh sebab itu, setiap orang yang sudah melakukan transaksi wajib memiliki sebuah bukti, baik itu transaksi kecil, menengah, ataupun yang besar. Berarti dianggap tidak sah gitu ya intinya ya. Berarti percuma dicatat tapi buktinya nggak ada gitu ya. Setiap apapun itu kalau buktinya nggak ada kita nggak bisa melakukan pencatatan juga ya. Karena dianggap tipu-tipu istilahnya seperti itu ya. Buat pencatatan tapi buktinya nggak ada gitu ya. Oke, betul sudah. Gimana? Kelompok 4 sudah menerima. Untuk kelompok 3 ada yang mau disampaikan lagi? Sudah cukup? Oke, silahkan diakhiri. Kalau sudah cukup. Dari kelompok kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal 2 kelompok lagi ya. Oke, berarti kelompok 3 sudah. Silahkan kelompok berikutnya, kelompok 4 untuk maju mempresentasikan. Ya. Tanggal? Yang ngirim itu tanggal 9 juta, Bu. Di sini 14. Yang tanggal? Yang tanggal 27. Oh, Yang perlengkapan yang ini tuh oh iya. 9 Ya, tulis yang sesuai aja ya. Tulis sesuai yang ada di ya. Harian umum Suara Merdeka. Tulis yang sesuai dengan jumlah yang di sini aja, ya. Ya. Oke, silakan dimulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Silakan. Pada tanggal 26 Juni 2018 terjadi pembayaran biaya muatan iklan yang berpengaruh pada beban iklan lain-lain di debit dan kas Ya. kredit. Oke, lain-lainnya biaya iklan ya, sudah jelas ya. Kelompok lain supaya tenang, jangan ngomong sendiri. Perhatikan di depan. Betul nggak ini? Yang pertama ini. Dalam itu sudah muncul itu. Nggak usah nak. Nggak usah. Kan bukan itu, apa namanya? Sudah betul itu. Yang dalam kurung berarti lain-lainnya saja. Lain-lainnya aja. Nah, gitu aja. Sama. Kemudian ya, tanggal 27. Kemudian pada tanggal 27 Juni 2018 terjadi pembayaran pembelian perlengkapan kantor yang berpengaruh pada akun perlengkapan lain-lain di Ya. debit dan kas di kredit. Oke. Ada lagi? Dan tanggal 27 Juni 2018 terjadi
Perlengkapan kantor ya, yang terakhir ya. Ini kayaknya semuanya buktinya pengeluaran kas semua ya, yang dibahas ya. Jadi otomatis pun mungkin hampir sama untuk pencatatannya nanti ya. Kayaknya hampir sama, kasnya semua ada di mana ini? Ada di kredit semua ya. Oke. Sudah? Berapa? 14. Ya, 14 juta. Nah, bisa diperhatikan pada LKPD-nya masing-masing untuk tanggal 26, transaksi tanggal 26, 27. Sudah betul nggak kira-kira hasil kerja dari kelompok 4 ini? Bukan ini. Yang ini yang terakhir ya, 14 juta ya? Ya. Bagaimana? Sudah betul? Betul. Ada yang mau bertanya untuk kelompok 4? Silakan. Kelompok berapa ini? Kelompok 4 ditanggapi dari pertanyaan kelompok berapa? Kelompok 5. Kelompok 5. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 yang bertanya, kenapa pada transaksi tanggal 26 beban pikiran dicatat di debit aku lain-lain di jurnal pengeluaran kas? Izin menjawab, karena pada tanggal 26 beban iklan bertambah di debit karena ada transaksi pembayaran beban iklan. Di debit. Pertanyaan tadi tanggal 26 berapa? 26 ya? Khusus transaksi 26 aja. Kenapa berada di debit gitu ya? Beban iklannya. Jadi jawabannya kelompok karena Pada tanggal 26 beban iklan bertambah di debit karena ada transaksi pembayaran beban iklan. Ada pembayaran, otomatis untuk beban iklannya dia ada di debit ya, karena bertambah untuk perusahaannya, seperti itu. Jawaban dari kelompok 4. Bagaimana kelompok 5? Yang lain? Sudah cukup? Kelompok 4 ada yang mau disampaikan lagi? Tidak ada? Cukup. Kalau cukup silakan ditutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok berikutnya silahkan maju ke depan. Kelompok 5, berapa transaksi tadi yang dibahas? 3. Mulai dari tanggal 27, ya? 27, 29. Oke, silakan. Silakan dibuka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan pada tanggal 27 ditambah di jurnal pengeluaran kas utang dagang bertambah di debit senilai 12 juta dan kas berkurang di kredit sebesar 12 juta. Bunga pada tanggal 27/2 bunga bank lain-lain berkurang di debit
dan kas lain bertambah di debit dan kas berkurang di kredit sebesar 2 juta. Ini untuk yang transaksi Transaksi tanggal 27 ya. Lain-lainnya itu lain-lain apa itu? 12 juta itu. utang dagang. 12 juta pembayaran angsuran pinjaman utang, ya, utang dagangnya. Angsuran ya, pembayaran angsuran ya. Mengurangi utang gitu ya. Terus total jumlah yang dibayarkan utang itu kan totalnya 14 juta. Angsuran lain, bunga lain kan gitu ya. Lainnya untuk angsuran pinjaman, yang kedua untuk kok bisa 12 juta itu ya. Ntar lagi dibahas ya. Udah? Udah? Coba kelompok 1 ditanggapi nih. Kok rasanya ada yang janggal ya? Kelompok berapa ini? Kelompok 5 ya? Kelompok 5. Yang menanggapi kelompok iya. Ini sudah? Sudah selesai apa belum? Mau dicek lagi? Transaksinya yang dibayarkan jumlahnya berapa semuanya? 14 juta. Seharusnya di sini muncul? Nah, munculnya di mana itu 14 itu? Ya. Sudah dibahas tadi? Belum dibahas. Lain. Ada tanggal 27 itu ada 3, 4. Oh, ada 4. Ada 4 transaksi. Coba saya lihat apa videonya. $14 juta. Oke, dibahas langsung aja ya. Coba ya, biarkan dulu aja. Kita bahas yang ini dulu, yang 14 juta. Ada yang bisa memperbaiki ini. Oh, kok muncul 1 juta? 14. Oke, buka dulu 14. Nanti saya perbaiki kalau coba kelompok 1. Bisa nggak memperbaiki ini? Di sini coba lihat bukti pengeluaran kas. Kalau bukti pengeluaran kas yang dibayarkan sejumlah, berarti yang dibayarkan ini berupa apa? Hah? Uang kan? Uangnya keluar kan gitu ya? Kalau uang keluar itu pengaruhnya ke akun apa? Kas. Berarti kasnya keluar 14 juta. Ya. Sudah betul kasnya ya, 14 juta. Kemudian yang ini, angsuran pinjaman dan bunga pinjaman. Seharusnya di debit itu angsuran pinjaman, ya mungkin lain-lain di 12 juta, dan bunga pinjaman 2 juta. Bisa dipisahkan nanti ya ini ya. Harusnya dipisahkan, tidak jadi satu 14 juta. Ya gitu ya. Karena ini iya. Oh, ini masuk ke sini. Oh alah, berarti pencatatannya ini kamu tanggal 27 gini. Jangan dikasih tanggal. Nah, seharusnya kasnya ini lain-lainnya di sini 12 juta. Nah, coba perbaiki. Coba. Itu hapus kasnya semua. Hapus yang bawah kas itu. Yang ini semua kas. Udah?
Ini hapus. Nah, coba perbaiki yang di atas line-line-nya berapa itu? Line-line untuk apa? Kegeser. 12. Mana? Iya, bukan ya? Oh ini. 12 untuk yang apa itu? Angsuran pinjaman ya? Oke. Terus untuk line-line 2 juta sudah muncul? Sudah. Nah, yang belum muncul apanya sekarang? Kasnya. Silahkan diperbaiki kasnya ya. Kasnya ada di mana? Kredit. Berapa jumlah kasnya? 14 juta. Nah, kemudian sudah ya? Jadi ini sudah pas. Jadi balance antara debit dan kreditnya. Kemudian yang kedua tadi, yang terakhir ini ya, transaksi terakhir ya. 13.800.000 sudah betul? Sudah betul 13.800.000. Oke, ini untuk tanggapan. Jadi ketika memasukkan akun ini nih yang repot ya, seperti ini ya. Karena ketika pencatatan tidak hanya mempengaruhi 2 akun saja, bisa lebih dari 2, kadang 3, kadang 4, seperti itu ya munculnya ya. Jadi hati-hati peletakannya akunnya, di debitkah atau di kredit seperti ini supaya tidak kebingungan. Jadi harus betul paham yang mana kas. Kalau kita sudah paham ini pengeluaran. Kalau pengeluaran itu akun yang paling dipengaruhi adalah akun kas. Yang selalu kasnya itu berada di kredit kan gitu ya. Oke. Gimana? Untuk kelompok yang lain ada yang mau bertanya untuk kelompok 1? Oke, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 bertanya, mengapa di tanggal 29 transaksinya tidak terjadi di utang dagang dan potongan pembelian? Tanggal 29 tidak terjadi, tidak dicatat di Utang dagang dan potongan pembelian. dan potongan pembelian. Silakan. Karena pada tanggal 29 terjadi pembayaran gaji kepada karyawan sehingga beban gaji bertambah di debit pada kolom lain-lain dan kas berkurang di sisi kredit. Oke. Saya tambahkan di situ, kenapa nggak di potongan penjualan? Ada nggak potongan penjualan di situ untuk kelompok 5? Potongan pembelian, ya. Ada potongan pembelian nggak di situ di transaksinya? Mencantumkan potongan pembelian nggak di situ? Hah? Ada nggak? Ada potongan pembelian nggak? Hah? Gimana, Faiz? Di sini Faiz coba lihat di transaksinya. Ada potongan pembelian tidak di situ? Nah ini. Ini ya. Ada potongan pembelian nggak di situ? Nggak ada, karena di situ adanya hanya beban gaji. Makanya tidak ada akun. Ya, terutama itu ya. Nggak ada. Karena keterangannya di situ. Pembayaran untuk beban gaji. Cukup? Untuk kelompok 5? Ada yang mau disampaikan lagi? Nggak ada, silahkan diakhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya untuk yang pencatatan pada transaksi pembelian ini masih sedikit ragu-ragu ya. Jadi banyak yang sedikit ragu-ragu untuk menentukan mana yang masuk ke jurnal pembelian, mana masuk ke jurnal pengeluaran kas, ke jurnal umumnya, kemudian akun-akun yang dipengaruhi itu apa saja. Sebetulnya yang kita pelajari hari ini tidak berbeda dengan ketika kalian memasukkan akun-akun pada jurnal umum. Iya kan? Hampir sama kan? Kalau jurnal khusus ini lebih luas transaksinya daripada yang jurnal umum.
Ya kan? Kalau jurnal umum mungkin transaksinya tidak begitu banyak. Kenapa ada jurnal khusus transaksi penjualan, pembelian secara kredit, tunai itu yang dimunculkan? Karena untuk perusahaan dagang ini sangat luas transaksinya. Makanya dia ada jurnal khusus. Untuk akun-akunnya pun tidak akan berbeda dengan yang di jurnal umum. Ya, coba kalian ingat-ingat lagi, bandingkan lagi. Apakah ada bedanya ketika akun itu dimasukkan ke sini dengan akun pada waktu jurnal umum? Pasti yang akan dipengaruhi kalau keluar kasnya dikredit kan gitu ya. Kalau bertambah apapun yang dibeli itu pasti akan ada di debit, gitu ya. Coba nanti sambil dibaca lagi, dipelajari lagi, sambil saya berikan ini ada penguatan untuk materinya sedikit. Nah, ini kemarin sudah saya berikan untuk jurnal khusus. Nah, jurnal pembelian di sini dikatakan digunakan untuk pembelian barang dagangan dan aktiva lainnya secara kredit. Ya. Munculnya apa ini? Kalau untuk bukti transaksinya apa ini? Kalau dia kredit. Bukti faktur. Faktur tadi, faktur pembelian. Berarti ketika dia sudah muncul faktur pembelian, otomatis kita sudah tahu kalau itu adalah untuk transaksi pembelian secara kredit. Kalau muncul faktur. Nah, tadi sedikit ini ya, sedikit bingung, tunai apa kredit ya? Kalau nggak tunai ya kredit kan gitu kan? Ya, kalau nggak tunai kredit. Kredit jawabnya salah, ya tunai kan itu. Cuma dua pilihannya. Ya, tapi kita harus tidak bisa seperti itu, harus dipatenkan. Jurnal pembelian ini memang hanya untuk transaksi pembelian secara kredit. Ya, itu. Kemudian ada jurnal pengeluaran kas yang tadi sudah kalian tampilkan. Di situ digunakan untuk pembayaran utang dagang, pembelian barang dagangan dan aktiva lainnya secara tunai. Nah, ini yang terjadi tadi kan? Ya. Yang sudah kalian lakukan tadi, hasil kerja yang sudah kalian tampilkan tadi, jurnal pengeluaran kas, ada pembayaran utang dagang. Meskipun tidak dimunculkan pembayaran utang dagang, tapi dia muncul faktur, gitu ya. Kalau pembayaran faktur sekian-sekian, oh berarti perusahaan itu melakukan pembayaran atau pelunasan utang dagangnya. Ya, itu yang wajib dipahami ya. Kemudian ada pembelian barang dagangan. Pembelian barang dagangan pun sama. Ini nanti akan dicatat ke jurnal pengeluaran kasnya. Buktinya tadi yang kita gunakan apa? Bukti transaksinya? Bukti apa tadi? Bukti pengeluaran. Bukti pengeluaran kasnya. Tapi bukti pengeluaran kas itu kan termasuk dalam bukti eksternal ya. Kalau bukti internal itu ada bermacam-macam. Bukti pendukung dari jurnal pengeluaran kas, jurnal pembelian itu ada seperti nota, kan gitu ya, kwitansi. Nah, itu bukti-bukti pendukung. Selain yang BKK kemarin mungkin yang di jurnal penjualan. Nah, sekarang adalah BKM. Atau yang kemarin BKM ya, sekarang BKK, bukti pengeluaran kasnya. Nah, kemudian jurnal pembelian bentuknya seperti ini tadi. Nah, kenapa tadi muncul, mungkin ada yang lain-lain atau serba-serbi itu sama ya, tidak dimunculkan karena dia berupa tabel. Tapi kalau di sini nih nanti wajib dimunculkan lain-lainnya itu akun apa, kan gitu ya. Jadi nanti kalau jurnal pembelian, kalau yang di debit dan kredit, nah di situ karena jurnal pembelian ini secara kredit, berarti dia utang dagangnya bertambah apa berkurang? Bertambah. Kalau bertambah di kredit, kalau berkurang dia nanti di debit. Kalau utang ya, utangnya ya. Tapi karena di sini pembelian secara kredit, berarti kan otomatis utangnya nambah. Utangnya nambah, dia paten di kredit, pasti dia sudah di kredit utangnya. Tidak muncul kas di sini ya, muncul kas. Kemudian munculnya adalah pembelian perlengkapan. Kemudian ada jurnal pengeluaran kas yang sudah kalian catat tadi. Nah, ini pun sama. Kalau dia pengeluaran kas, patennya, kasnya itu nanti ada di kredit.
atau ada potongan pembelian mungkin, gitu ya. Kemudian yang didebet apa? Nah, yang didebet adalah utang dagang dan pembelian. Tapi tidak berbarengan ini ya. Bisa tidak berbarengan ya. Satu-satu mungkin pengeluarannya karena pembelian. Kan gitu ya. Kalau dia karena pembayaran, karena pembelian, dia masuk yang debit. Tapi kalau dia melakukan atau perusahaan melakukan pelunasan faktur, nah baru dia masuk ke utang dagang. Jadi tidak bisa muncul utang dagang satu kemudian pembelian. Karena transaksinya juga beda-beda. Gitu ya. Kemudian yang jurnal umum, mungkin sama dengan yang transaksi penjualan sebelumnya. Kalau jurnal umum digunakan untuk pencatatan apa kira-kira ini? Retur. Oke, retur pembelian. Jadi semua retur dicatat ke dalam jurnal umum karena tidak tercatat ke dalam jurnal khusus yang 4 sebelumnya tadi. Seperti itu ya? Oke. Ada pertanyaan? Ada yang perlu dipertanyakan sampai materi kita hari ini? Dari awal sampai akhir? Nggak ada? Hah? Ada. Kok lemes ya kayaknya ya? Hah? Kok lemes ya? Ada. Perlu semangat lagi ya, perlu penyegaran lagi ya. Mau nggak penyegaran supaya lebih fokus sebelum kita ke post test? Nah, ada post test lagi, ntar lagi. Ya, mau post test nggak? Tapi harus semangat dulu. Ya? Oke, saya berikan, ayo penyegaran dulu. Bisa duduk saja enggak apa-apa. Duduk, hadap ke depan gitu ya. Hadap ke depan, ya hadap ke depan semua supaya jangan sampai kebentur dengan temannya, hadap ke depan. Nah, kita sekarang melakukan penyegaran tangan. Nah, penyegaran tangan ya. Karena dari tadi nulisnya kan lumayan capek gitu ya, nulis terus. Kalau akuntansi memang kerjaannya nulis gitu ya. Tangan, jadi tangan kita dilemaskan sekarang ya. Saya berikan contoh. Saya mulai ya. Ketika saya bilang kuncup, kalian harus gini. Tangannya seperti ini, kuncup. Ya, kuncup. Ke atas. Kuncup. Nah, ke atas semua. Ke atas ayo, kuncup. Ketika saya bilang mekar, berarti mekar. Bunga kuncup dan bunga mekar. Ketika saya bilang kuncup, kuncupnya bagaimana? Ketika saya bilang mekar? Oke. Paham ya? Kita mulai. 1, 2, 3. Mekar? Kuncup? Kuncup? Mekar? Kuncup? Mekar? Kuncup, mekar, kuncup. Nah, itu sudah kuncup, mekar, kuncup. Nah, lumayan sudah ya, tangannya sudah rada enakan ya. Nah, sekarang yang kedua, dibalik. Dibalik ya. Ketika saya bilang kuncup, berarti harus Ketika saya bilang mekar, harus Oke, bisa ya. Kebalikannya. Saya ulang, saya mulai. Mekar? Kuncup? Ada yang telat? Mekar? Kuncup? Mekar? Mekar? Lah. Sudah mulai. Ini harus fokus ya. Satu kali lagi. Jadi sebelum ke post test harus fokus. Jadi fokusnya masih dibalik. Kuncup? Mekar? Kuncup? Mekar? Kuncup? Kuncup? Sudah mulai Tapi lumayan ya. Lumayan ya, sudah ada ya refreshnya sebentar. Oke, sudah rada enakan? Oke, sekarang kalian siapkan perangkat HP-nya masing-masing.
Saya kirim link kuisis ya. Saya kirim di grup WA ya. Saya kirim di grup WA, kemudian masukkan kodenya sebelum memainkan. Rada lemot ya. Iya, ntar. Kodenya? Sudah bisa? Kodenya masuk kan? Sudah ada yang masuk? Sudah langsung? Tapi masuk. Oh. Bisa? Bisa? Oh, ini sudah masuk. Ya. Saya mulai. Oh, sudah ada yang masuk 12 orang, 13 orang. Fokus. Sudah. Ini sudah ada yang benar. Oke, terus. Nadia, Rudi, Bunga, yang lain ayo nyusul. Yang lain nyusul. Di terakhir nanti saya bagikan 5 besarnya siapa. Sudah ada 18 pemain. 6 orang kemana ini? 6 orang. Sembilan 19 pemain. Kurang satu lagi, Nadia. Ayo yang lain. Ini sudah muncul semua. Ayo yang lain mana?
Skor tertinggi 5. Skor tertinggi 2400. 2600. Oke, sudah ya. Saya akhiri. Oke, 5 besar. Saya tampilkan yang 5 besar. Ya, plus untuk teman-teman yang 5 besar ini. Oke. Jadi, kalau di sini kuisis itu butuh kecepatan dalam memahami setiap soal, ya. Kecepatan. Selain harus paham, tapi kecepatannya yang paling penting. Karena di sini spend time-nya untuk tiap soal itu hanya 30 detik, gitu ya. Oke, terima kasih ya untuk kuisisnya hari ini. Saya tutup. Nah, kemudian, ini sudah nggak kerasa, ini kayaknya hampir habis waktu kita. Tapi sebelum kita ke penghujung ini, saya ingin merefleksi dulu ya dari pembelajaran kita dari awal sampai akhir. Siapa yang mau ini merefleksi materi kegiatan kita hari ini? Siapa? Sukma. Ayo, Sukma, gimana refleksi kita hari ini dari materi awal sampai akhir? Saya jadi tahu jika pencatatan untuk transaksi pembelian harus berdasarkan bukti-bukti transaksinya, yaitu BKN, faktur pembelian, Ya. nota debit. Ya. Berarti kedepannya nanti bagaimana? Kedepannya bagaimana Sukma nanti? Kalau sudah tahu ada nota-nota itu untuk melakukan pencatatan, kan gitu ya? Kedepannya bagaimana? Kedepannya saya akan belajar untuk melakukan pencatatan setelah melakukan transaksi pembelian. Oke, berarti kayak yang sebelumnya tadi ya di awal-awal ya, nota-nota pembelian jangan dibuang dulu kan gitu ya. Jadi setelah pembelajaran hari ini nota itu dicek dulu gitu ya, jangan langsung sudah bayar langsung kebuang gitu ya. Biasanya di depan toko itu ada tempat sampah langsung dibuang, kebanyakan numpuk di situ tanpa dicek dulu. Nah, dicek dulu, usahakan belajar untuk melakukan pencatatan, betul tidak barang yang dibeli, jumlahnya berapa. Kalau pembelian ini nanti saya akan masuk pencatatannya kemana. Meskipun itu yang paling sederhana ya, karena kedepannya siapa tahu kalian kedepannya punya toko besar gitu ya. Amin. Ada toko besar, kalian melakukan pembelian. Nah, itu pun harus dicatat secara rapi supaya kita tahu uang masuk, uang keluar, keuntungan kita, seperti itu ya nanti ya. Oke, itu kalau seperti itu akan tertata lebih mudah lagi dalam pencatatan. Untuk sekarang kesimpulannya bagaimana? Pembelajaran ini. Kesimpulan? Ada yang bisa membuat kesimpulan materi hari ini? Oke, silakan. Nadia. Kalau jurnal pembelian itu transaksi pembelian yang dilakukan secara kredit. Iya. Jurnal pengeluaran kas itu transaksi pembelian yang terjadi Ya. tunai. Oke. Itu transaksi yang terjadi karena adanya respon pembelian. Oke, ya. Bagus juga. Aplaus untuk teman-teman kita yang melakukan refleksi dan kesimpulan. Untuk pembelajaran hari ini otomatis dari awal kesimpulannya adalah jurnal tentang transaksi pembelian ya. Di mana transaksi pembelian itu pencatatannya akan ada 2, secara tunai dan kredit. Kalau dia terjadi transaksi pembelian secara kredit, maka akan dicatat ke jurnal penjualan. Maka yang di situ yang paling dipengaruhi adalah utang dagangnya, kan gitu ya. Utang dagangnya otomatis bertambah karena dia kredit. Kemudian kalau dia tunai, pembelian secara tunai itu akan dicatat ke dalam jurnal pengeluaran kasnya. Jadi akun yang paling dipengaruhi adalah akun kasnya. Kasnya otomatis dia
berkurang terus kan ya, berkurang terus dan akhirnya dicatat di kredit. Dan selain itu pun ada satu transaksi, ini adalah retur. Ya, retur ini kadang terjadi, kadang tidak ya. Makanya tidak bisa dicatat ke jurnal pembelian ataupun jurnal pengeluaran. Maka disediakanlah yaitu jurnal umum. Jadi nanti ketika ada retur bisa dicatat di jurnal umumnya. Seperti itu. Paham ya anak-anak ya? Paham? Oke. Mungkin pembelajaran hari ini, tapi ada pertanyaan nggak kira-kira dari awal sampai akhir? Atau ada yang kurang jelas dari pembahasan materi kita hari ini? Hah? Sudah jelas? Alhamdulillah kalau sudah jelas. Mungkin cukup hari ini, tapi sebelum diakhiri silahkan buku-buku dan LKPD yang sudah selesai tadi dikerjakan dikumpulkan ya untuk saya nilai nanti. Buku paket dikumpulkan ke depan. Ini kosong. Sudah semua? Untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan ya. Terima kasih, semoga kita bisa bertemu lagi dalam pembelajaran berikutnya dan pertemuan berikutnya dalam keadaan sehat walafiat semua. Dan untuk menutup pembelajaran ini silahkan dipimpin untuk berdoa dulu. Siapa yang memimpin? Dari silakan. Sebelum mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jam 4.